Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi. Pagi Bapak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Seru banget. Sehat, Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Teman guru Tetap bersama. semangat ya. Meskipun Iya, Pak. suasana hari Iya, ini Pak. masih terasa panas. Karena masih musim kemarau. Oh, Coba iya. sekarang anak-anak kita harus selalu bersyukur ya. Karena kita ini masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam pembelajaran daring. Tidak lupa pula kita memberi salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya nak, menerapkan protokol kesehatan 5M. Dan yang lebih penting itu selalu berdoa agar situasi pandemi corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa lagi belajar secara luring atau langsung. Anak-anak, Bapak mau cek dulu ya siapa yang sudah masuk di Google Meet. Siapa saja yang sudah masuk dan siapa saja yang belum. Coba saya lihat. Cecep sudah masuk atau belum? Sudah, Pak. Bagus, alhamdulillah. Coba Ira sudah masuk atau belum? Sudah hadir. Oh iya, bagus. Ya, saya rasa sudah masuk semua ya, nak. Jadi pagi hari ini kita akan Iya, Bapak. Jadi pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai proses pengolahan bahan hasil pertanian. Ya, khususnya tentang prinsip teknik kimiawi. Ada proses pengolahan bahan hasil pertanian atau biasa disebut bahan pangan. Ya, baik sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Ya, coba silakan ke kelasnya Pak Ahmad Rifai berdoa dulu. Ya, baiklah. Marilah teman-teman sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Pak? Ya, terima kasih. Nah, Ahmad Rifai Ya, atas memimpin doa teman-temannya. Tujuan kita berdoa ini supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Dan ilmu yang kita peroleh bermanfaat ya bagi kita semua. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyi dulu supaya lebih bersemangat ya. Sebagai rasa nasionalis kita sebagai bangsa Indonesia. Lagu yang kita nyanyikan ini adalah karena kita kuliah di UPI, maka lagu yang kita nyanyikan adalah Halo Halo Bandung ya. Coba kita menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Halo. Ya, bagus. Ya, keren anak-anak. Bagus sekali ya. Anak hebat semua lah. Lama beta Pada tengah kau sekarang jadi lautan api. Mari berebut kembali. Keren kali ya. Pintar semua anak-anak. Anak-anak semuanya hebat. Ya, dan bersemangat. Semuanya senyum. Luar biasa ya semuanya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa? Coba masih ada yang ingat? Teknik penanganan hasil pertanian. Betul sekali ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai teknik penanganan hasil pertanian ya. Tapi Bapak perhatikan ini dari tadi nak Aliatul ini lusuh dan tidak bersemangat sedikit ini. Mungkin ada apa? Nah, Pak, kurang tidur, banyak banget tugasnya Pak sekolahnya. Oh ya, tidak apa-apa ya. Semangat, tetap semangat ya. Iya meskipun Pak. Mengantuk, tetap bersemangat. Tunggu dulu ya nak, saya share saya punya materi.
Sudah kelihatan nak semua? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum kelihatan ya? Ini masih Baru mulai. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh sudah ya? Ya. Pak, sudah. Oke, coba ya ini pelajaran kemarin ya. Saya kasih perbesar dulu. Aduh, ini mau... Ya ini pelajaran materi sebelumnya ya. Mengenai apa itu? Coba Nak Ira. Pelajaran apa yang kemarin ini kita pelajari? Ada pengeringan, penguapan, Betul. Ya, betul ya. Sama Ya, luar perendaman, biasa ya. Kak. Wah, mantap sekali Ibu. Mantap sekali Nak Ira ini. Coba beri aplaus sama teman-temannya. Yeay. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang prinsip teknik kimiawi pada proses pengolahan ya. Ya, jadi kemarin itu sudah kita pelajari tentang teknik pengeringan, penguapan, rehidrasi dan perendaman ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai teknik kimiawi pada proses pengolahan. Ya. Anak-anak, tujuan kita belajar hari ini adalah nanti kalian itu bisa menjelaskan dan menunjukkan teknik kimiawi secara sulfitasi, karbonasi, netralisasi, hidrolisis, refining dan koagulasi pada bahan pangan. Ya. Coba perhatikan gambar ini, Nak. Sudah lihat yang ini? Sudah, Pak. Sudah. Gambar apa ini? Gambar? Penjemuran. Bukan. Yang mana, Pak? Ya ini yang gambar Soalnya gula. belum ganti, Pak. Ada gula, ada Coca-Cola. Ada minyak. Ada juga minuman apa ini? Minuman berkarbonat atau Coca-Cola. Ya. Ada juga sirup glukosa ya. Slide-nya belum Slide-nya belum ganti, Pak. Masih halaman awal, Pak. Masih di slide pertama. 1, Pak. Belum ya? Belum. Belum. Belum, Pak. Ini belum juga. Belum, Pak. Masih Belum, slide Pak. satu. Belum, Bapak. Agar di slide show. Di Mungkin slide jangan show ya. slide show, Pak. Jangan di slide show aja, Pak. Oh begitu ya. Iya. Ya, tidak usah, Pak. Kalau begini kelihatan. Nah, Kelihatan, Pak. Pak. Lihat, Iya, Pak. kelihatan. Oke, kalau begini sajalah. Jadi ada yang tahu Pak, ada yang tahu Nak ini gambar apa semua? Ini gambar apa? Gula, Pak. Gula. Gula, Pak. Nah, ini gambar. Coca-Cola. Dengan soda, Iya. Pak. Karbonat. Ini gambar Minyak ikan. Gula sirup cair. gula. Ya, Pak ya. Sirup gula. Sirup. Ini gambar Oh, minyak. minyak ya. Minyak. Minyak. Ini gambar Ya. minyak ikan. Minyak ikan. Ya, ini tentu sudah tahu semua gambar apa ini. Tahu. Gambar tahu ya. Tahu. Dari gambar-gambar begini nah, ada yang sudah tahu cara proses pembuatannya. Sudah, Pak. Wah, bagus. Semua, Ya, Pak. bagus sekali. Coba saya tes ya, ini gambar. Saya putarkan dulu videonya supaya kalian bisa memahami. Dan juga saya sudah kirim juga di classroom itu kemarin malam Iya, Pak. tentang Iya, proses Pak. pembuatan sulfinasi ya. Nah. Coba Ahmad Rifai, ini Ya, Pak. proses sulfinasi ini ditujukan kan untuk pembuatan gula pasir ya. Ya, Pak. Nah, selanjutnya kira-kira apa ya? Bagaimana prinsipnya ini sulfinasi sehingga bisa dia menjadi gula? Itu, Pak, teknik kimiawi yang digunakan untuk proses pemutihan gula, Pak. Ada senyawa yang ditambahkan itu, Pak. Oh iya bagus. Mm-mm. Jadi prinsip
sulfitasi itu adalah jadi proses pemurnian gula dengan menggunakan kapur dan sulfur dioksida ya sebagai bahan pemurni. Jadi sehingga dia itu bisa jernih ya, bisa menjadi putih. Selanjutnya kita belajar tentang karbotasi atau minuman bersoda. Ya, kemarin juga saya sudah share videonya. Apa sudah dinonton kemarin? Sudah, Pak. Bagus ya, sudah dinonton ya. Kira-kira bagaimana prinsip kerja karbotasi itu? Coba Nakira, bagaimana prinsipnya? Prinsip karbonatasi, Pak. Iya. Prinsipnya karbonatasi terjadi ketika CO2 terlarut secara sempurna dalam air. Proses ini akan menghasilkan sensasi karbonasi yang diikuti dengan reaksi keluarnya busa pada minuman soda yang merupakan proses pelepasan kandungan CO2 terlarut di dalam air, Pak. Ya, bagus, luar biasa, Nakira. Ya, jadi prinsip karbonatasi itu ya, jadi ketika gas karbon dioksida itu terlarut secara sempurna dalam air, proses ini akan menghasilkan sensasi karbonasi ya. Jadi makin lokasi karbonasi juga itu ditentukan juga di kondisinya ya. Kalau panas dia kurang bagus. Kalau minuman itu disimpan di dalam keadaan dingin, ya karbonasinya juga bagus ya. Selanjutnya kita masuk ke netralisasi ya, netralisasi. Jadi ini merupakan proses kimia juga. Sudah nonton juga videonya tentang netralisasi? Sudah, Pak. Netralisasi ini untuk produk apa ya? Biasanya digunakan dalam produk apa, Nak? Minyak ikan, Pak. Iya, betul sekali. Minyak ikan ya, minyak ikan. Biasa juga dipakai dalam minyak sawit. Jadi prinsip kerja daripada netralisasi ini adalah memisahkan asam lemak bebas dari minyak atau lemak dengan cara mereaksi asam lemak bebas dengan basa atau reaksi lainnya sehingga membentuk sabun. Jadi sabun inilah yang akan menetralkan kotoran-kotoran yang ada di minyak sehingga minyak itu berwarna cerah. Terus di dalam netralisasi itu biasanya dilakukan ada beberapa cara, Nak ya. Ada yang netralisasi dengan kaustik soda, ada dengan natrium karbonat, ada dalam bentuk miscela ya, ada juga dalam bentuk etanol, amin dan amonia. Yang ada juga netralisasi itu dengan memisahkan asam dengan cara penyulingan. Sampai di sini paham, Nak? Ada pertanyaan? Bagus. Hebat ini kelas, pintar-pintar semua ya. Saya bangga dengan ini kelas. Selanjutnya kita masuk ke hidrolisis. Ya, jadi hidrolisis ini biasa digunakan dalam proses pembuatan glukosa ya atau gula cair. Nah, jadi hidrolisis ini sudah nonton videonya juga? Sudah. Nah, terus saya mau tanya dulu Cecep, kira-kira apa prinsip kerja daripada hidrolisis ini? Ya. Mekanisme penguraian suatu senyawa oleh air atau asam dan basa. Bagus sekali. Ada lagi pendapat yang lain? Coba Nak Aliatul. Kira-kira apa prinsip hidrolisisnya? Iya, Pak. Tadi Pak sama kayak Cece, Pak. Yang Ya, mekanisme reaksi penguraian suatu senyawa oleh air atau asam dan basa, Pak. Ya, bagus. Luar biasa ya. Ya, selanjutnya kita lanjut saja. Jadi ada beberapa hidrolisis yang kita ketahui ini bersama ya. Ada 4. Ada secara enzimatis, ada secara kimiawi, ada secara mikrobiologis, dan ada secara basa. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau sudah paham semua?
Paham, Pak. Sudah, Pak. Ah, baguslah, Pak. luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke pemurnian. Jadi salah satu juga teknik kimiawi dalam proses pengolahan bahan pangan, yaitu pemurnian atau refining yang biasa digunakan di minyak, ya. Jadi prinsipnya ini itu dengan salah satu dengan cara pemucatan, ya, yang bertujuan untuk menghilangkan zat-zat warna dalam minyak dengan menambah absorben agen seperti arang aktif, tanah liat, atau dengan reaksi-reaksi kimia setelah menyeram warna lemak disaring dalam keadaan vakum. Ya, agar kalian mengerti lebih paham ini, kalian bisa nanti nonton video pembuatan minyaknya itu yang Bapak sudah share di Classroom. Apa sudah dinonton tadi malam? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Ya, jadi mungkin kalian sudah mengerti semua tentang pembuatan pemurnian atau refining, ya. Selanjutnya kita masuk ke penggumpalan atau koagulasi. Jadi ini merupakan salah satu juga teknik kimiawi dalam proses pengolahan pangan. Ya, mungkin ini kalian sudah tidak biasanya kalian sudah tidak lagi ya dengan proses koagulasi, ya. Proses koagulasi ini biasa digunakan dalam pembuatan apa, Nak? Tahu, Pak. Tahu. Ya, pembuatan tahu. Mungkin ada di antara kalian yang suka makan tahu. Suka, Pak. Suka, Pak. Semua ya. Nah, jadi tahu itu semua rata-rata semuanya orang suka karena mengandung gizi yang tinggi dan harga yang murah juga. Jadi selain harga gizinya tinggi, harga murah juga sehingga bisa dicapai sama semua kalangan, ya. Jadi bagaimana prinsip daripada koagulasi atau penggumpalan itu? Ada yang bisa menjelaskan, Nak, prinsipnya? Coba, Nah, Suli, bagaimana cara prinsipnya? Prinsip koagulasi itu? Atau yang lain? Ya. Mengubah sifat protein dari sifat larut menjadi tidak larut dengan cara menambahkan bahan kimia, enzim, atau pemanasan, Pak. Oh iya, bagus, luar biasa ya. Makasih Bu Ira, makasih Nang Ira. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi koagulasi. Ada bahan dasar, ada suhu, ada pH-nya, ada koagulan, ada pengadukan. Jadi makin sering diaduk maka koagulasinya makin cepat terbentuk, ya. Suhunya juga. Selanjutnya kita masuk ke classroom, ya, atau kita bagi dulu kelompoknya ini, ya. Selanjutnya kita bagi dulu kelompoknya. Tentu kalian sudah menonton semua tadi malam tentang video-video pembuatan teknik kimiawi, ya. Mungkin kita bagi beberapa kelompok. Kelompok ini kita bagi 3. Mungkin saya bisa bacakan saja, ya. Mungkin dia ingat saja. Jadi kelompok 1 Ira, mana Ira? Pak. Iya, Pak. Kelompok 2 Happy, ada. Kelompok 3 Alia, ya. Terus kelompok 2-nya Ahmad sebagai ketua kelompok, ya. Suli sebagai anggota, Gapipa sebagai anggota, ya. Jadi kelompok 3-nya Baik, Pak. Putri Ira. Ada Putri Ira? Ada, Pak. Nah, bagus. Kalau ya kelompok 2 Cecep. Kelompok 3 Putra, ya. Selanjutnya kalian nanti itu kalian masuk ke LKPD, masuk ke classroom ini, ya. Silakan masuk ke classroom. Sudah ada kodenya, Bapak kirim itu lewat WA group, ya. Di sini LKPD ini harus kalian isi karena merupakan salah satu penilaian, ya. Maka silakan kalian aktif diskusi untuk pengisian LKPD ini, ya. Saya kasih waktu dulu kurang lebih 5 menit lah atau 10 menit untuk mengisi LKPD ini karena soalnya agak mudah saja, cuma 5 soal. Jadi tinggal menentukan saja yang mana masuk sulfitasi, yang mana ini. Ya, silakan. Silakan, Nak. Ya, baik, Pak. Baik.
Ya, oke. Sudah ya. Sekarang Sudah, Pak. silakan mana yang mau presentasi duluan. Coba kelompok 1. Ya, Kelompok Pak. satunya ya. Saya bukakan dulu anunya, LKPD-nya. Ya, Pak. Nah, coba kelompok 1 yang diwakili Ira. Ya, Pak. Layarnya belum berubah, Pak. Belum berubah ya. Ya, Pak. Ya, sambil nunggu ini. Mudah-mudahan sukses ini layarnya. Ya, sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih sama. Masih sama. Belum ya. Oh, maaf ini ya karena masalah jaringan jadi kurang maksimal ini. Sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Kalau belum kita bisa dibaca saya lah. Coba kira bisa mungkin baca itu LKPD-nya yang tadi malam sudah di print mungkin karena tadi malam saya suruh print ya LKPD-nya. Coba Nakira baca. Sebentar. Tentang sulfitasi ya, Pak. Iya. Sulfitasi itu pada pembuatan gula, kalau karbonasi pada pembuatan minuman bersoda, netralisasi pada pembuatan minyak ikan, bisa juga minyak kelapa sawit. Kalau hidrolisis digunakan pada pembuatan sirup atau glukosa. Kalau refining atau pemurnian bisa digunakan untuk pemurnian. Ya. Ya sudah, baguslah. Terima kasih Bu Ira. Dari kelompok lain mungkin ada yang menanggapi? Tidak, Pak. Tidak, Ah, Pak. Oke, baguslah kalau begitu. Pak. Ya, jadi selanjutnya setelah kalian mengerjakan LKPD tersebut, ada yang Bapak mau sampaikan tentang materi tadi. Mungkin bisa ditarik kesimpulan, beberapa kesimpulannya sesuai yang dibacakan tadi. Jadi kesimpulannya itu yaitu dalam teknik kimiawi itu ada beberapa proses pengolahan ya. Ada proses sulfitasi, ada proses karbonatasi, ada proses netralisasi, ada proses hidrolisis, ada proses pemurnian refining ya, dan ada proses penggumpalan dan koagulasi. Ya. Nah, jadi itu semua merupakan teknik-teknik kimiawi yang kalian diharapkan bisa menjelaskan prinsip kerjanya tadi dan menunjukkan yang mana termasuk sulfitasi, yang mana termasuk karbonatasi, yang mana masuk hidrolisis. Ya. Paham, Nak? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Paham. Tidak, Pak. Sudah jelas. Baguslah. Terima kasih semuanya. Selanjutnya ada dalam proses pengolahan bahan pertanian, siapa lagi yang bisa menambahkan kira-kira faktor-faktor apa yang mempengaruhi itu pada koagulasi pada proses pembuatan tahu ya. Jadi kesimpulan juga termasuk kesimpulan bahwa dalam proses pembuatan tahu itu ada 5 faktor yang mempengaruhi ya. Ada suhu, pH, koagulan, bahkan pengadukan dan bahan dasar ya. Sekolah mulai. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan, Mak? Ditanyakan, Nak, sebelum kita lanjut lagi ini. Tidak, Pak. Sudah jelas. Tidak, Pak. Ah, baguslah kalau begitu. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya adalah mengerjakan soal latihan yang ada di Google Form ya. Linknya sudah Bapak kirim itu.
sudah Bapak kirim di Classroom, ada juga di WA Group. Jadi kalian tinggal mengklik ini dan langsung mengerjakan tugas dan langsung juga ada nilai jawabannya ya. Silakan dikerjakan, jangan terburu-buru kerjanya ya, dengan teliti. Siapa? Ya. Ya. Selanjutnya Siap, Pak. ya, selanjutnya juga di Classroom juga itu ada juga Bapak kirim refleksi pembelajaran hari ini ya. Mohon diisi sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Refleksi ini kalian isi. Ya, refleksi ini ada di Classroom. Refleksi ini berisi tentang pengalaman pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak. Apa juga, apakah kalian juga bisa memahami materi ini? Ya, kalian isi sejujurnya karena tidak terjadi pengurangan nilai. Katakan saja apa adanya sesuai dengan kondisi sekarang ya. Terus selanjutnya model pembelajaran yang diinginkan pada pertemuan berikutnya ya. Kalian isi semua itu di Classroom dan kirim. Jangan lupa tekan kirim ya, karena ada biasa juga itu teman-teman kalian kelas lain tidak ada kirim, dia tulis tapi dia ada kirim, cuma tertulis saja ya. Iya Pak. Iya, Pak. Untuk hari ini mungkin sudah sampai di sini saja pembelajarannya. Untuk pembelajaran berikutnya kita nanti masuk ke praktikum ya, praktikum tentang pembuatan tahu ya. Mungkin di sini kalau misalnya dalam proses pekan depan kita belajar masih daring ya, kita belajar di rumah masing-masing bagaimana pembuatan tahu ya. Prosesnya juga sudah Bapak kirim ke Classroom, kalian tinggal pelajari saja dan videonya juga sudah ada, kalian pelajari. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan kepada Bapak lewat WA ya. Ya Pak. Ya Pak. Baik, Pak. Ya. Ya, Pak. Selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya ya. Sebelum kalian belajar tahu ini, kalian juga perlu juga membaca juga dulu ya. Membaca tentang proses pembuatan tahu ini. Sampai di sini saja pertemuan kali ini. Pesan Bapak tetap jaga kesehatan, pakai sabun kalau cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah, jaga jarak dan selalu cuci tangan ya. Cuci tangan pakai sabun dan air tentunya. Oke, tolong Pak, ketua kelasnya Nak Ripai memimpin dulu sebelum Ya, Pak. pembelajaran selesai. Ya, baiklah teman-teman. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menerima pelajaran dari Pak Firdaus. Supaya ada keberkahan apa yang kita terima pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Firdaus. Iya, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ke pekan depan. Saya tutup pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.